Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Musafir Cinta, channel yang membahas hal seputar Tibbun Nabawi dan Keal-Quranan yang dibahas secara logika dan secara rinci. Hari ini kita ngevlog. Jadi hari ini saya lagi di luar, kebetulan ini jam istirahat ya. Siang hari di siang hari, dan ini kebetulan ada toko yang sedang tutup, jadi saya tempati. Sebelumnya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk semuanya, dan yang belum, dukung terus channel saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya share, apa yang saya bagikan bermanfaat untuk semuanya. Oke. Dan saya juga berterima kasih karena dari vlog-vlog sebelumnya ternyata banyak yang ngasih saran, banyak yang ya ada yang mengkritik juga, tapi kritik yang membangun, dan banyak yang ngasih saran juga. Terima kasih ya. Dan yang sudah menonton juga terima kasih. Insya Allah setiap saran-saran itu akan saya tampung, dan nanti untuk kelanjutan channel ini ke depannya. Untuk kali ini sebentar. Jadi ini kita lagi nyantai ya. Saya sambil minum. Tapi ini bukan endorse ya, bukan endorse ya. Karena memang kebetulan jam istirahat ya, jadi kita nyantai sambil ngevlog lagi. Untuk kali ini kita masih ngobrol-ngobrol masalah seputar Tibbun Nabawi ya. Tibbun Nabawi banyak juga kemarin dari beberapa video yang sudah saya upload, banyak yang ngasih saran supaya dilakukan pembuktian gitu. Ya, sebenarnya tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah kalau memang harus ada pembuktian. Ya, tapi ya ini bisa dikatakan nazar, tapi bisa dikatakan janji atau apapun itu. Jika subscriber channel ini di atas berapa? 30 subscriber lah. Di atas 30 atau mungkin bisa sampai 100 subscriber ya, maka saya akan lakukan pembuktian apa yang dibutuhkan ya. Tapi channel ini tentu beda dengan pembuktian yang lain ya. Saya bukan Ki Ujang, saya bukan Ujang Bustami, bukan Ki Pranalewu ya, tapi kita buktikan dengan rasional, kita buktikan dengan dalil-dalil yang kuat ya, dan kita buktikan tanpa ada embel-embel apapun ya, tanpa ada harapan pengen naik subscriber lah atau apa, tidak. Tapi kita akan buktikan itu nanti ketika subscriber di atas 30 atau nyampe 100 subscriber, saya akan lakukan pembuktian. Jadi dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, untuk kali ini saya ingin berbagi cara ruqyah mandiri ya, atau teknik ruqyah mandiri yang diajarkan Rasulullah SAW ya, kepada kita semuanya. Nah, pertanyaannya, apa di zaman Nabi itu sudah ada ruqyah? Apa di zaman Nabi itu juga pernah ada orang kesurupan?
apa di zaman Nabi itu gangguan jin itu juga banyak gitu. Nah, sebenarnya gangguan jin itu, kita ngomong gangguan jin dulu ya. Gangguan jin itu sebenarnya sudah muncul ketika zaman Nabi Adam. Makanya di situ Nabi Adam terusir dari surga. Itu siapa lagi yang ganggu kecuali kalau bukan jin. Nah, dulu kalau bukan jin sebenarnya tapi iblis. Nah, nanti di segmen-segmen selanjutnya di channel-channel di vlog-vlog yang lain saya akan jelaskan apa perbedaan iblis, setan dan jin. Kali ini kita tidak membahas itu. Nah, intinya gangguan seperti itu sebenarnya sudah muncul, sudah mulai ada itu sejak di zaman Nabi Adam gitu. Nah, tentu di zaman Rasulullah pun ada ya, bahkan ada riwayat ya yang intinya sebenarnya menerangkan bahwa Rasulullah sendiri itu pun pernah diganggu gitu. Rasulullah sendiri pernah diganggu. Misalkan Rasulullah ketika melakukan perjalanan Mi'raj, ya di situ Rasulullah diikuti oleh jin ifrit. Nah, itu kan diganggu. Di situ diingatkan sama malaikat, diajari doa oleh malaikat, dan jin itu akhirnya terjatuh. Nah, salah satunya seperti itu. Bahkan ada riwayat lain, Rasulullah itu hampir saja kena santet atau disantet oleh orang Yahudi ya. Tapi Rasulullah masih bisa terbantu dengan beberapa malaikat yang diutus oleh Allah ya. Ini mohon maaf ya, karena saya pegang HP ya, jadi bingung juga minumnya gimana ini ya. Oh gini ya, nah, kita pakai tangan kanan. Jadi gangguan itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Makanya dulu namanya sebenarnya ya tetap ruqyah, tapi tidak seperti ruqyah yang sekarang ya, seperti yang kita lihat saat ini ya. Jadi dulu Nabi itu mengajarkan ayat-ayat tertentu seperti yang mungkin sering kita dengar itu surah An-Nas, surah Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Nah, kali ini langsung saja ya, cara atau teknik ruqyah mandiri dengan air ya. Atau bisa jadi air asma'an ya. Jadi air itu nanti bisa bermanfaat untuk ruqyah atau untuk beberapa penyakit medis gitu bisa. Nanti silakan dicoba. Yang sudah nyoba nanti bisa komen ya hasilnya seperti apa, atau pengen sekedar minta saran-saran bisa komen. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Caranya adalah cara ruqyah mandiri yang pertama dengan air itu tadi. Pertama kita siapkan air ya. Tentu kita siapkan air minum ya, bukan air wudhu atau air kolam dan lain sebagainya, bukan, tapi itu air minum ya, ya seukuran inilah, seperti ini ya. Nah, seukuran gini. Nah, itu siapkan air minum, posisikan kita sudah berwudu ya. Kita sudah berwudu, itu lebih afdol sebenarnya. Tapi kalau misal nggak berwudu bisa, cuman lebih afdolnya kita dengan berwudu. Nah, setelah air tadi dan posisi sudah berwudu ya, sudah berwudu ya, air itu tadi dekatkan ke mulut ya, didekatkan. Jadi contohnya seperti ini. Makanya saya tadi sambil minum juga mempraktekkan, didekatkan aja, didekatkan di mulut ya. Ini saya sambil minum ya, didekatkan di mulut ya. Setelah itu membaca ini, mungkin semuanya sudah tahu mungkin ya, dan ini mudah sekali. Yang pertama kita baca Al-Fatihah ya, Al-Fatihah.
yang kedua ayat kursi, ya, yang ketiga Al-Kafirun, ya, yang keempat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Muawwidzatain itu apa? Al-Falaq dan An-Nas. Kita bisa baca itu. Setelah dibaca semua, setelah baca itu semuanya, kita tiup itu airnya, tiup 3 kali, sambil di hati ini kita niat memohon sama Allah, mudah-mudahan melalui bacaan ayat-ayat Quran tadi, air ini menjadi syifa, air ini menjadi obat. Kita tiup 3 kali. Nah, tandanya kita tiup. Nah, setelah itu air tadi itu sudah menjadi air asma'an. Ya, itu bisa langsung diminum, atau kalau dalam teori ruqyah mandiri, selanjutnya air tadi itu didekatkan di hidung. Ya, dekatkan di hidung, hirup udaranya saja, udara dari air itu. Jadi kayak gini. Nah, itu dikeluarkan dari mulut. Ya, kayak orang ini, kalau apa namanya? Ya kayak gini. Seperti itu. Terus ini. Terus seperti itu. Ya, sampai apa? Sampai muncul reaksinya. Ya. Nah, reaksi dari ruqyah itu apa? Ya. Reaksi hari ini saya jelaskan sedikit, tadi kita sambung di teori ruqyah mandiri yang lain. Nah, intinya sebenarnya ruqyah mandiri menggunakan air itu kayak tadi. Ya. Air itu bisa kita manfaatkan dengan ya bermanfaat buat apapun, ya. Dan itu namanya air asma'an. Tentunya air itu akan lebih bermanfaat dan lebih ada khasiatnya kalau kita mengawalinya itu tadi dengan berwudu, dengan pasrah kepada Allah. Intinya penyakit itu yang menyembuhkan hanya Allah, dan itu tadi kita khusyuk memohon kepada Allah, dan kita nggak boleh meyakini air yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Itu salah satu teori ruqyah mandiri. Sebenarnya banyak, nanti kita bahas di teori selanjutnya, tapi ini kita bicara teori ruqyah mandiri dengan air asma'an. Nah, sekarang reaksi-reaksinya, ya. Reaksi dari ruqyah itu apa? Reaksi dari ruqyah kayak tadi, ya. Reaksi dari ruqyah mandiri dengan air tadi itu apa? Sebenarnya bukan hanya dengan air, teori apapun, teori ruqyah yang akan saya jelaskan. Jadi reaksi dari ruqyah itu yang pertama adalah yang biasanya terjadi muntah. Gitu. Kadang kalau nggak muntah gitu air mata. Sebenarnya nggak niat nangis, tapi keluar air matanya. Dan nggak sadar itu, kita nangis itu nggak sadar. Ya. Kadang nangis jerit-jerit. Nah, ini kalau gangguan non medisnya sudah parah, tuh nangis sampai jerit-jerit. Ada lagi, mohon maaf, kebelet buang air kecil, tiba-tiba pengen buang air kecil, dan buang air kecil yang nggak berhenti-berhenti setelah ruqyah tadi. Habis, mohon maaf ya, habis buang air kecil pengen lagi, habis buang air kecil pengen lagi, terus seperti itu. Nah, itu reaksinya. Buang air besar sama, pengen seperti itu. Atau ini berkeringat, ya, keringet ya, kalau orang Jawa bilang deromos. Nah, itu bagian dari reaksi. Reaksi itu semuanya itu adalah hal wajar, ya. Terus apa yang kita lakukan kalau terjadi reaksi seperti itu? Tetap lakukan sampai reaksi itu berhenti dengan sendirinya, karena energi-energi negatif dalam tubuh itu akan dilemahkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan dikeluarkan dengan ayat-ayat Al-Quran tadi, ya, makanya muncul reaksi-reaksi seperti tadi, ya. Jadi tidak masalah, tetap lanjutkan saja sampai reaksi itu benar-benar berhenti, ya. Dan energi kita belum berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran, makanya reaksinya berbeda-beda. Nah, terus seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak teori-teori yang lainnya, ya. Nah, mungkin
sedikit itu yang saya bagi hari ini ya. Sekali lagi, kalau channel Musafir Cinta ini subscribernya di atas 30 atau bisa nyampe 100 lah ya, kita akan lakukan pembuktian tentang hal-hal seputar non medis ya, dan yang kita bahas, yang kita buktikan dengan cara rasional ya. Jadi hari ini sementara vlog-vlog sebelumnya sampai vlog sekarang saya hanya membahas teori saja, dan mungkin kalau ada kesempatan lagi kita akan praktek beberapa teori yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja, karena ini lumayan panas ya. Jadi ini sebenarnya siang, saya tadi sudah menjelaskan ini siang hari, dan ini kebetulan toko tutup ya, makanya saya jadikan tempat vlog. Itu saja hari vlog kali ini. Tetap dukung terus channel saya untuk dakwah Qur'aniyah melalui media sosial dengan cara like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya share selalu bermanfaat untuk semuanya. Itu saja hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.